benar itu artinya sebelum matahari terbit yang pertama kita masih belum, nyawanya belum terkumpul gitu ya, penuh gitu ya. Ya meskipun bagi kita yang beragama Islam itu sebelum matahari terbit kita sudah bugar gitu. Tapi ini kan tidak hanya untuk kita, untuk semuanya ya. Choose best time to craft itu kita harus kondisi fit begitu, tak namanya juga fit. Ini bahkan para ahli menyarankan paling sekitar jam 9 sampai 11 gitu ya, pagi gitu. Make the graft, kemudian baru dilakukan penyambungan, move graft to healing chamber, setelah disambung kemudian dipindah healing chamber, diinkubasikan supaya bidang sambungan ini menyatu ya, supaya bidang sambungan menyatu. Agreement the graft to normal condition. Setelah menyatu, setelah ada time frame-nya, ini biasanya atau menurut referensi healingnya ini butuh waktu 3 hari misalnya ya. Setelah 3 hari kemudian diaklimatisasi, kemudian siap ditanam di lahan. Tadi ya best time to graft itu ya. Yang pertama, when seedling have 2 to 4 true leaves. Kalau seedlingnya itu sudah mempunyai 2-4 daun. Ini untuk kasus tertentu ya, untuk metode penyambungan tertentu itu seedlingnya itu semuanya itu 2-4 daun sempurna. Ini untuk metode yang cleft grafting atau tube grafting ya. Ini untuk yang Solanaceae, bukan untuk yang Cucurbitaceae. Cucurbitaceae nanti kita lihat. Jadi ini penjepit penjepit jemuran itu ya, tapi ini didesain untuk menjepit batang ini tomat ini. Jadi kalau tomatnya itu semai tomat batang atas batang bawahnya itu 2-4 daun sempurna. Daun sempurna itu apa? Daun true leaf itu apa? Daun yang sebenarnya itu apa? Adalah kalau kita menanam tanaman di kotil yang berkeping 2 itu kan muncul kotiledon. Kotiledon itu daun pertama, itu bukan daun, namanya kotiledon yang berfungsi sebagai daun. Itu bukan daun sempurna, itu bukan daun yang sebenarnya. Dan setelah 2 itu kemudian muncul daun yang sebenarnya, artinya yang sempurna itu kalau 2-4 baru bisa dipakai, karena diameternya sudah mencapai posisi atau mencapai ukuran yang ideal untuk disambung 1,5 sampai 2 mm stemnya ini, sehingga itu sudah cukup kuat untuk kemudian dilukai ya, bahkan dipenggal kan, ini dipotong, ini bidang potongannya, ini bidang potongannya kan disatukan begini. Ini kalau yang atas bawahnya sama ya 90%, ada yang miring 45% begitu, sehingga kalau miring seperti ini kan bidang sambungannya lebih banyak. Kalau lebih banyak kemungkinan untuk menyambung lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan yang ini. Nah ini kan fragil ya, ini harus dijepit. Jepitnya apa ini? Pakai menggunakan ini. Early morning or just after dark when water stress is low. Early morning, ada yang early morning, tadi ada yang jam 9 sampai 11, ada yang early morning. Or just after dark when water stress is low, kalau water stressnya itu rendah ya, artinya apa? Tidak ada aktivitas nyerapan unsur aliran air yang gitu. Should be done indoor or under shade device. Kenapa indoor? Ya tidak ada angin. Itu ada membawa spora, membawa bakteri. Kalau ada angin itu akan cepat menguapkan ya. Ini kan bidang potongan ini kan cepat menguapkan dari yang ini maupun yang ini ya, sehingga akan menjadi layu. Or under shade device, shade itu naungan ya, atau di bawah naungan ya, untuk kita, untuk orangnya supaya nyaman ya di bawah naungan. Itu maksud. Nah ini make the graft, ini khusus untuk ini sepertinya Solanaceae ya, Solanaceae. Sanitation, antimicrobial soap, latex glove, and sterile tools. Jadi ini nanti kita lihat yang lebih jelas ya. Jadi batang bawah dan batang atasnya dipotong 45 derajat. 45 derajat supaya hati-hati ya, bidang sambungannya
itu mempunyai bidang yang lebih luas dibandingkan dengan ini kan tidak luas ya, ini lebih luas sehingga menyatunya itu diharapkan akan lebih baik begitu. Use rubber or silicone clip. Silicone clip itu ini ya, ini dari silicone clip untuk menjepitnya pakai silikon. Tapi saya dulu menggunakan bahan yang sangat murah. Ini sekarang juga sudah murah sih. Satunya sekitar Rp75, 75 sampai Rp100 per batang, per biji. Tapi saya menggunakan pentil, karet pentil. Karet pentil itu karet yang dipakai untuk sepeda itu ya, untuk memasukkan udara ke ban sepeda itu. Sekarang masih diproduksi, masih ban sepeda nggak populer sebentar, kemudian nggak populer lagi sekarang. Tapi masih banyak diproduksi ya untuk keperluan yang lain, tidak sekedar hanya untuk ambil sepeda itu. Login the graph above the cotyledon. Nah, ini setelah dipotong, sama-sama dipotong 45 derajat, kemudian disatukan. Ini kemudian dijepit kan. Sebelumnya ini dimasukin dulu pentilnya itu ya, karet pentilnya itu dipotong 1 cm, masukkan ke sini, kemudian ini dimasukkan, batangannya dimasukkan sehingga akan terjepit oleh tube ini ya, atau rubber tube ini ya, atau karet pentil tadi, atau kalau menggunakan silicone clip ya ini tinggal ini dimasukkan ke sini, yang atas juga dimasukkan. Makanya itu tadi ideal diameternya harus sekian. Ini banyak dijual di marketplace, banyak sekali dijual sekarang. Pada saat saya menyampaikan atau melakukan penelitian terkait dengan grafting ini, saat itu belum begitu banyak dijual ya di marketplace, karena memang pasarnya di Indonesia nggak begitu besar. Jadi sehingga sekarang pun kalau ada peminatnya nggak begitu. Nah ini karet pentil yang saya maksudkan tuh ya, banyak dipakai untuk kemudian dibentuk berbagai macam digelembungkan untuk mainan anak-anak itu ya. Tapi untuk industri yang lain juga banyak dipakai, ini tidak sekedar untuk sepeda itu tadi ya. Ini silikon clipnya, atau juga yang ini seperti penjepit apa itu, jemuran itu ya. Jemuran itu untuk mengklip, untuk menjepit bidang sambungannya itu. Kemudian pisau silet, pisau yang tajam. Kenapa harus yang tajam ya? Kan harus sekali potong, harus sekali putus ya. Kalau potongnya gini ya nanti akan banyak yang luka jaringannya itu. Tapi kalau begitu potong, begitu putus, kan bidang potongannya itu hanya satu rata gitu ya, sehingga nanti ketika disambung kan cepat sekali sambung gitu. Kemudian ada hand sprayer. Untuk apa ini? Hand sprayer ini untuk memberikan kelembapan awal ya. Kan dipotong bagian atas, dipotong bagian bawah, dipotong, ada bidang potongan yang cukup lebar. Sebelum menyatu betul, lingkungannya harus betul-betul lembab dengan cara pertama kali diberi itu ya, disemprot bagian atas dan bawah dari tanamannya itu, untuk menciptakan lingkungan kelembapan yang tinggi sebelum nanti kita geser ke healing chamber. Karena kita nyambung kan tidak hanya 100.000 begitu, sebelum dimasukkan ke situ semprot dulu. Nanti kita lihat. Ini adalah salah satu screenhouse ya yang dibuat ini. Ini kenapa ada yang menonjol ke depan ini ya, ini untuk filter. Kalau kita masuk dari luar itu kan kita tidak steril betul ya, baju kita, celana kita, bawahan kita mungkin kadang tertempel debu, tertempel aphis atau binatang-binatang kecil itu, ini terfilter di sini. Dan di sini ada, nanti saya potretkan yang saya punya itu ya, ada tirai dari plastik gitu ya, tirai dari plastik yang kalau kita masuk ke situ akan menggeser baju kita, bagian tubuh kita, sehingga bagian-bagian yang menempel itu akan tertahan di situ, nggak terbawa masuk ke sini ya, ke dalam screenhouse. Use for growing seedling prior to grafting. Nah, ini juga untuk penyemaian. Sebelum di grafting itu kan disemai dulu, semai di sini supaya supaya aman, tidak terganggu oleh serangga, oleh spora jamur yang berterbangan dan lain sebagainya. Should be constructed with 60 mesh nylon net.
Sehingga ini netnya ini, screen-nya ini adalah insect screen yang 60 mesh. 60 mesh itu dalam 1 inci. 1 inci itu 2,5 cm ya. Dalam 1 inci persegi itu ada 60 lubang. Nah, jadi kan apa itu kecil-kecil sekali lubangnya itu sehingga bisa menahan serangan dari luar. Ada yang double door itu tadi, double door ya. Kita masuk ke sini masih kotor itu ya, terbawa macam-macam partikel macam-macam dari luar itu tadi ya. Door yang ke sini untuk memfilter menyaring. The upper half on the structure should be covered with a separate UV resistant polyethylene to prevent UV light penetration. Atasnya ini ditutup dengan plastik UV. Plastik tidak sekedar plastik, tapi plastik yang bisa menahan sinar ultraviolet. Nah, di pasaran banyak dijual, ada yang 14%, 12%, itu artinya bisa menyerap ultraviolet sebanyak 12%. Bisa menyerap sinar ultraviolet sebesar 14%. Sehingga makin besar angkanya, itu semakin mahal ya. Step before grafting for proper union of rootstock and scion. Jadi langkah yang harus dilakukan supaya nanti penyambungan itu bisa berjalan dengan baik. Expose the scion and rootstock to sunshine for 2 to 3 days. Jadi harus dijemur, bukan dijemur ya, dipaparkan pada sinar matahari, artinya jangan sampai teduh, sampai kena naungan begitu selama 2-3 hari. Artinya di situ ada proses fotosintesis yang sempurna selama 2-3 hari sehingga memberikan seedling itu menjadi vigor ya, menjadi kuat. With the hot water from the plant to avoid spindly growth. Jadi jangan disiram terlalu banyak. Jadi pada kapasitas lapang saja untuk menghindari pertumbuhan yang spindle itu yang menjadi tidak normal ya, terlalu banyak airnya sehingga nanti kalau dilukai, apalagi nanti kan dipotong, itu akan mudah stres. Make sure that the scion and the stock have stem of similar diameter. Ini kaitannya dengan yang cleft grafting ya, atau dengan tube grafting tadi, itu harus similar diameternya, diameter atas dan bawah harus sama. Sebab nanti kan harus dipotong, kemudian disambungkan di jaringan di dalamnya kan mau disatukan sehingga diameternya harus sama. Makanya itu tadi untuk time frame of showing harus diperhatikan. Kapan saya menyemai batang bawah, kapan menyemai batang atasnya. The scion and rootstock to come into contact by maximum area of cut surface. Jadi motong batang atas dan batang bawahnya itu harus luasnya maksimum. Luasnya maksimum di mana? Kalau kita motongnya ini atas bawah dan atasnya seperti ini kan bidang sambungannya terbatas ya, hanya selebar diameter. Tapi kalau motongnya miring gini 45 derajat, ini kan bidang sambungannya menjadi lebih lebar maksimum, sehingga akan lebih cepat menyambung gitu. Nah, ini adalah timeline-nya ya. Timeline ini untuk Solanaceae. Untuk Solanaceae yang dipakai untuk penyambungan dengan tipe cleft grafting atau tube grafting ya. Total yang diperlukan dalam proses penyambungan ini 5 minggu. Mulai dari sowing ya. Sowing itu apa? Sowing itu menyemai ya. 2 to 5 days ini rootstock seed are planted. Ini bukan planted sebenarnya. Rootstock seed are sown. Artinya disemai. Semai pada hari ini selama 5 hari. Nah, ini rootstocknya di sini, kemudian baru skionnya di sini. Rootstock biasanya tumbuhnya lebih lambat dari skionnya. Kemudian rootstock and scion emerge in a 2-day window. Jadi ini kemudian di sini sudah mulai muncul ya, sudah mulai berkecambah begitu. Kemudian graftingnya dimulai pada umur sekian, pada umur 2 minggu. Kalau saya menggunakan dulu umur 21 hari, bukan 2.
1 minggu 21 hari. Ini kalau 14 hari, ya itu tadi saya sampaikan di kuliah yang lain bahwa kita perlu adjustment, perlu untuk optimasi dan sebagainya, karena lingkungan berbeda. Ini sebagai panduan saja, 10-14 hari, bisa sampai 21 hari ya, tergantung dalam proses penyemaian juga, proses penumbuhan juga. Kalau unsur hara tidak terpenuhi, air tidak terpenuhi, dan sebagainya ya. Meet and move into healing chamber. Healing chambernya ini pada kondisi di sini, ini kalau Anda lihat ya, sampai penyambungan itu full sunlight, terang di tempat terang. Humidity-nya ya biasa, tergantung kita nanamnya di mana, itu humidity-nya itu. Tapi pada saat masuk ke healing chamber, mana ini ada kondisinya dark, kondisinya harus betul-betul gelap, kelembabannya sekian maksimumnya. Kemudian setelah dark itu secara bertahap kita beri sinar ya, sehingga tidak ini partial dark itu artinya ada sunlight-nya yang ini ya, ada sunlight-nya. Jadi kalau tadinya itu pada box yang kita tutup rapat dengan kain hitam atau plastik hitam, sedikit-sedikit dibuka supaya ada sinar masuk, kemudian baru sampai sekitar 7 hari ya dipaparkan sudah full sunlight, sehingga tanaman mulai beradaptasi dengan full sunlight. Kemudian 7 hari berikutnya itu adalah aklimatisasi ya, baru siap dipindah papan. Jadi butuh waktu 5 minggu untuk melaksanakan grafting. Ini yang untuk Solanacea yang metode tube grafting atau cleft grafting. Key for success. Jadi apa yang harus dilakukan supaya penyambungan itu bisa berjalan dengan baik. Selecting matching size of scion and rootstock is important in this grafting procedure. Untuk cara ini, untuk tube itu tube ya. Tube itu apa? Tube itu pipa. Tube grafting dengan pipa. Pipanya berupa karet pendel tadi atau berupa tadi yang silikon gitu ya. Itu yang penting adalah size of scion and rootstock harus sama. Sehingga dalam penelitian itu memang harus ada preliminary ya, seperti yang saya sampaikan di kuliah filsafat, preliminary. Jadi sebelum betul-betul kalian, kalau misalnya penelitian ini ya kasusnya di sini, belum betul-betul yang betul harus pastikan dulu ini batang atas dan batang bawah ini bisa diamnya sama, ini kapan nyemainya. Batang bawahnya kita semai sekarang, batang atasnya kapan? 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari kemudian. Itu harus dilakukan small eksperimen, preliminary eksperimen dulu, sehingga pada saat nanti kita akan menyambung, ukuran scion and rootstock itu sama. Grafting clip should also be selected according to the size. Nah, ini clipnya itu juga. Tadi ya, yang silikon clip itu ukurannya macam-macam itu, mulai dari 0,8 mili sampai 1,2 mili. Nah, kita mau pakai yang mana? Kalau spesies yang kita tanam misalnya di nyambung tomat atau nyambung terong, itu ternyata spesies yang kita gunakan diameternya itu ya yang paling pas atau yang kuat, jadi tidak berair, figurnya udah bagus itu pada diameter 1,2, maka ya kita pakai silikon grafting, silikon tube-nya itu yang 1,2 mili. Atau kalau menggunakan karet pentil itu tadi ya, karet pentil kan ukurannya sudah standar seperti itu ya, kita menyesuaikan. Too large clip cannot hold the graft unit together. Too small cannot. Jadi kalau klipnya terlalu besar ya nggak bisa mencengkeram dengan baik, terlalu kecil akan kepencet gitu ya. Make sure that the prepared rootstock do not have axillary bud at the base of remaining cotyledonous leaf. Batang bawah itu tidak boleh ada bagian yang tumbuh. Kalau ada daun yang tumbuh harus dimatiin. Kalau ada tunas yang tumbuh harus dimatiin. Karena kita fokus ke batang atas. Batang bawah itu hanya kita pakai akarnya saja. Sehingga kalau bagian bawah di sini kok ada tunas harus dihilangkan. Sehingga yang tunas yang muncul itu harus dari yang bagian atas saja. Nah, ini metode yang tadi saya sampaikan tadi itu adalah yang tube grafting ya.
tube grafting itu ke diameternya harus sama, harus pakai tube, harus pakai silikon tube atau pakai rubber tube itu pentil kalau pentil ya. Ini metodenya itu ada banyak sekali ya. Hole insertion grafting, yang mana itu nanti kalian sesuaikan dengan sini ya, yang hole insertion grafting. Jadi one cotyledon splice land cut grafting method, one cotyledon grafting, nanti kita cari ilustrasinya. Towns apart grafting, jadi ini town itu lidah approach ini, yang ini. Jadi di ini tong grafting ya. Jadi batang bawah ini di apa namanya, dibelah, bukan dibelah betul ya, hanya separuh saja ke bawah, bagian atasnya dibelah ke atas, kemudian disambungkan di sini, kemudian diklik. Ini yang kemudian pin grafting itu nanti coba dicek di sini ya. Pin grafting itu dipotong ini pin grafting ini sebenarnya ya. Potongnya itu lurus gitu ya, tidak miring. Dipotong dan di tengahnya dikasih tuas pakai lidi atau pakai apa, kemudian di atasnya ditancapkan disambung. Cleft grafting itu di situ nggak ada ya. Cleft grafting itu bagian atas dipotong tengahnya, dibelah tengahnya, bagian atas di batang atas dipotong miring gini ya, terus dua miring kayak baji itu, kemudian dimasukkan, ditancapkan, kemudian di tali ya, diikat. Tube grafting tadi yang kita bicarakan, kemudian ada micro grafting. Kalau micro grafting itu dengan menggunakan mikroskop ya, ini sangat rumit sekali, ukurannya masih sangat kecil sekali, kemudian graftingnya itu di bawah mikroskop kita masukkan ke sana. Ini yang whole insertion grafting, top insertion grafting, ini most popular in cucurbitaceae. Ini sebagai yang di cucurbitaceae ini sangat populer ya, sangat populer di cucurbitaceae. Kemudian when scion and rootstock have hollow hypocotyl, this method is preferred. Jadi scion dan rootstock itu punya hipokotilnya. Hipokotil itu apa? Nanti kita lihat. Hipokotil, kalau kotil kan daunnya, hipokotil itu ya batang yang menopang. Kalau ini kan ini kemudian ada daun ke sini, kotiledon ya, bukan daun kotiledon. 1% can produce 1500 or more graft per day. Jadi setiap orang itu bisa sampai 1500 ya. Coba kita lihat bagaimana melakukan whole insertion grafting itu. Di sini. Kelihatan nggak? Ada proses penyambungan di situ. Kelihatan, Prof. Ya. Nah ini whole insertion ya. Jadi ini kotiledon tuh nih, daun hijau ini. Ini tunasnya tadi dibuang karena kita tidak ingin dia tumbuh ya. Kemudian dilubangi. Ini bisa dengan bambu, bisa dengan sarung dan sebagainya. Dan batang atasnya itu dipotong gitu ya. Batang atas ini bisa timun, melon, atas mangga. Kemudian dipotong miring, ada bagian miring di situ. Ini hasilnya nggak tajam ini. Harus tajam, harus sekali ya, nggak boleh. Ini dua sisi yang berbeda dipotong supaya lancip. Ini kan baru dimasukkan di tengahnya.
Nah, selesai. Itu adalah, nah ini ya, ini, jadi ini bagian tengahnya ini batang atas ya, semangka, melon atau ketimun disisipkan ke sini. Ini nanti kita matikan. Bisa dipotong atau biasa saja sampai ini tumbuh dengan baik gitu ya. Ini untuk full insertion grafting. Ini yang kritikal di sini, ketika membuat lubang di sini jangan kebablasan sehingga nanti bisa mati. Itu yang full insertion grafting. Kemudian work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Project. Jangan kembali ke sini. Itu yang whole insertion grafting. Kemudian one cotyledon splice grafting method. Ini ya hanya satu cotyledon. Cotyledonnya di yang batang bawah ini yang satu diputus, dipotong habis, tinggal satu saja. Originally developed for grafting robot. Nah, cotyledonnya sudah ada robot untuk grafting itu. Karena sebenarnya kalau kita mau tanam melon tuh ya 1 hektar berapa ribu itu, berapa puluh ribu itu. Untuk semangka berapa puluh ribu, untuk tomat berapa puluh ribu itu kalau hanya manual dengan orang kan cukup lama ya, sehingga diciptakan robot. Applicable to most vegetable, sebagian besar vegetable, dengan ini yang kukutipitasi utamanya ya. Kalau untuk solanacea tidak dipakai ini. Easy to learn for beginners, suitable for mass production. Kemudian kita lihat ya, caranya memang enggak. Kita lihat ini mestinya bisa otomatis. This is not available. Oke, nanti kita cari yang lain atau silakan nanti kalian cari yang untuk yang prinsipnya sama itu dengan yang tadi, cuma ini satu sisi saja ya. Kemudian oke, nanti dibaca saja ya. Ini juga approach grafting. Coba kita lihat masih ada tidak namanya YouTube-nya di situ, masih ada tidak, kita lihat. Oke. Nanti silakan. Itu ada apa? Kalau ini nggak berjalan ya, mungkin sudah ditarik kembali oleh uploadernya. Mungkin Anda bisa mengambil kata kunci di sini ya untuk itu. Kemudian tube grafting ini yang tadi ya, tube grafting menggunakan tube itu ya. Ini populer in tomato, brinjal, tomat dan eggplant ya. Ini yang saya lakukan, kita lihat saja yang saya lakukan. Saya lakukan beberapa tahun yang lalu, beberapanya sudah cukup panjang itu ya. Sudah cukup panjang. Kembali ke sini. Dan masih karena belum saya ubah.
Nah, PDA ini apa munculnya itu ya. Oke, nanti dilihat saja ya. Mungkin ini settingan saya nggak benar. Itu. Itu tube grafting yang untuk Solana C, kemudian cleft grafting ini juga coba dicek ya, mudah-mudahan bisa. Itu ada cleft grafting yang kayak apa itu penyambungannya. Pin grafting meskipun sekarang nggak begitu populer ya, tapi masih ada juga yang melakukan itu. Yang penting dua-duanya dipotong, tapi ini vertikal gitu ya, apa horizontal. Kemudian ini ada pinnya di dalamnya, ada pinnya seperti kalau kita patah tulang itu kan ada pinnya yang untuk menyambung itu yang pin grafting. Micrografting ini agak complicated ya. Micrografting itu dilakukan ketika tanamannya masih dalam tahap pertumbuhan yang sangat-sangat mikro kondisinya itu di dalam tube ya. Itu dilakukan di bawah mikroskop. Ini saya belum pernah melakukan karena sangat complicated ya. Ini biasanya untuk eliminate virus infection. Kalau untuk penyakit virus yang agak sulit dikendalikan, begitu kita menggunakan benih atau bibit awal yang bersih, itu salah satunya dengan micrografting. Ini oke, kita lewati saja. Healing dan aklimatisasi itu tadi ya sudah saya sampaikan di depan. Healing itu yang penting tidak ada proses fotosintesis di situ, jadi harus betul-betul gelap. Kemudian apa itu kelembapannya harus sangat tinggi gitu ya. Ini advantage relay chamber, nanti dibaca saja ya, masih ada banyak. Climatization chambernya kayak apa gitu. Nah ini yang didesain oleh Aviat World Vegetable Center itu ya. Setting material ini bisa dengan menggunakan mulsa hitam perak yang paling atas tuh ya. Kemudian yang di tengah ini juga mulsa hitam perak, yang paling bawah ini adalah dengan menggunakan plastik UV. Sehingga kalau itu healingnya itu kan hari pertama tutup rapat, hari kedua itu dibuka, second day dibuka sedikit yang satu, sampai akhirnya nanti yang terakhir tinggal UV-nya saja sudah terpapar dengan sinar matahari secara sempurna. Kemudian ini nanti dibaca robot grafting yang kayak apa ini, kita lihat satu. Mudah-mudahan ini masih ada ya. Salah satu robot grafting lembur kejar deadline, tim online kapan kelarin? Mata sepet, perih dan lelah. Itu mungkin mata kering, jangan dibiarin. Tetesin Insto Dry Eye. Mata kering, jangan dibiarin. Tetesin Insto Dry Eye. Satu robot termelam. Masih ada campur tangan manusia, masih memberikan feeding yang nah itu dikasih feeding ya, belum otomatis betul. Tapi ini sudah mempercepat proses grafting itu, pemotongan, penyambungan, melakukan reverse. Sementara feedernya kita masih melakukan dulu, kita supply feedernya satu persatu juga. Kalau ini dipotong penuh ya, kotiledonnya dipotong penuh ini kan beetroot ya, beetroot itu tidak ada akarnya sama sekali. Ini kita nanti ditanam dengan media yang khusus untuk kemudian muncul akarnya. Ini tingkat kematiannya tinggi kalau belum profesional saya. Itu kemudian yang berikutnya kita coba. This is April 30th, and we're going to try to graft some watermelon today. This is bushel gourd root cell. We got 6 bushel gourds, and we got 7 bushel gourds here, and 7 watermelon. So, here.
juga masih saya kira ya kita melakukan grafting. Sometimes my tools with rubbing Kalau alcohol. ini yang manual ya, manual. And what you want to do now is Ini carefully temennya, ini dihabisin itu titik tumbuhnya batang bawah itu dihilangkan karena kita nggak butuh itu ya. Yang kita butuhkan yang bagian atas kan melonnya atau semangkanya begitu. Ini harus dihilangkan, potong. Pisaunya nggak tajam nih ya. if I should clean that up a little bit better. Perlu dipastikan itu nggak ada yang tumbuh ya. Kalau yang Sometimes you'll get some regrowth back there if you don't get oke, that. ada. Oke, kemudian kembali ke sini. Oke, ini masih ada beberapa slide ya, silahkan nanti dibaca ya. Poin-poinnya di situ. Ini manajemennya kayak apa? Field manajemennya yang penting bahwa batang bawah ini nggak boleh ada yang tumbuh. Kalau ada yang tumbuh sebenarnya harus dipotong karena kita tidak inginkan itu. Kalau ini tumbuh nanti akan mengganggu proses pertumbuhan ya, batang atasnya menjadi terganggu, ini harus dihilangkan. Itu kayak manajemen nanti dibaca. Propagation cost-nya seberapa banyak itu. Jadi untuk biaya penyambungan itu sebenarnya untuk grafting itu biayanya seperti apa tuh? Yang jelas itu akan 2 kali ya, 2 kali dibandingkan dengan yang non grafting. Non grafting kan kita hanya butuh 1 tanaman saja. Non grafting hanya butuh 1 tanaman saja, sehingga totalnya kalau di sini hitung-hitungannya $0,76 per tanaman. Kalau grafting itu sampai 1,88 kan nggak 2 kali. Ya karena 2 individu jadikan 1 ya, sampai 2 kali paling tidak. Apa cost-nya itu. Nah ini yang susahnya gimana, petani agak susah ya kalau membeli bibit, membeli benih itu beda 1.000 saja mereka akan lari ya. Artinya kalau kita biasa menanam tomat, harga benih tomatnya 1.000, di situ ada yang jual 1.500, pasti mereka akan memilih yang 1.000. Meskipun yang 1.500 ini akan memberikan hasil yang lebih baik ya, hasil yang lebih banyak, lebih berkualitas gitu. Butuh waktu untuk mendidik mereka ya. Nah ini propagation cost-nya itu dari seed-nya, kemudian material yang lainnya, heating, pemanasan. Kalau kita tidak dinginnya kita nggak perlu heating. Malah kita yang perlu adalah cooling ya. Transparan labor, tenaganya, pegawainya, kerjanya berapa, chambernya, clipnya berapa, dan seterusnya. Ada beberapa komponen biaya untuk grafting. Nah ini yang aspek praktisnya ya. Ini kalau menggunakan tanaman yang disambung, yang digrafting terkait dengan penyakit fusarium. Anda lihat ini, yang tidak disambung, nih, oke, pertumbuhannya begitu ya, indeks penyakitnya itu. Tapi yang digrafting, Anda lihat, ya ada, ya nggak mungkin kita akan nolangnya ya, apa penyakitnya ya, ini ada namanya. Tapi ini tidak berhasil menekan penyakit fusarium yang sangat-sangat signifikan. Disadvantage nanti dibaca saja, kerugiannya apa kalau menggunakan grafted. Bukan kerugian sebenarnya, kekurangannya. Kemudian success story yang berikutnya ini yang saya lakukan. Nah ini yang saya lakukan. Ini yang grafted, ini yang digrafted dengan tadi ya 7996 ini tomat, dengan 203 ini yang terong batang bawahnya. Ini batang bawah tomat tahan, kita batang bawahnya terong. Yang ini tidak digrafting, tidak disambung. Anda akan melihat populasi dari bakterinya. Pada hari ke-7 itu sudah terdeteksi sekian banyak ya. Terus meningkat. Sementara yang digrafting itu baru hari ke-28. Apa itu populasi dari Ralstonea-nya pada akarnya ya. Itu baru terdeteksi. Artinya bisa menunda sampai 3 minggu lebih ya proses infeksinya itu.
Kemudian juga penyakitnya, perkembangan penyakit layu bakterinya ini kalau tidak di grafting itu kayak gini ya, cepat sekali pada hari ke hampir ke 60 itu sudah tewas semuanya, itu sudah layu semuanya. Sebenarnya yang di grafting ada penurunan yang signifikan. Ini yang dengan menggunakan H7996. Kalau batang buahnya menggunakan EG203 yang terong Anda lihat ada yang disambung itu nggak muncul sama sekali sampai akhir pengamatannya. Kemudian kalau Anda lihat di sini yang tidak di graft itu cepat perkembangan penyakitnya, yang disambung seperti ini ya, terjadi penurunan penyakit yang sangat-sangat signifikan. Demikian pula produksi dari tomatnya yang di grafting maupun yang tidak. Ini permata lentana fontana itu varietas pada waktu itu ya, populer di lapangan pada waktu itu dan sangat rentan terhadap plastonia. Terjadi peningkatan produksi tomat yang luar biasa ya, produksi tomat berderat maupun dalam jumlah pertanamannya ketika di grafting dan tidak di grafting. Ini tidak di grafting, kalau di grafting disambung seperti ini ya, sangat signifikan. Kita prospek. Nah ini ya prospek kedepannya bagaimana maintenance of popular cultivar against disease and other. Jadi kultivar yang populer artinya yang diminati oleh masyarakat itu tetap dipertahankan. Lupa itu nggak bisa diproduksi keluar, banyak kena hama dan penyakit dan sebagainya. Itu tadi salah satunya dengan grafting. Is of producing originally grown vegetable. Jadi kalau dulu ada banyak varietas yang kemudian menghilang, itu karena menghilang dalam arti bahwa itu memang kemudian tidak tahan terhadap hama penyakit yang ada di sana. Sehingga itu dengan grafting diharapkan masih bisa ada ya. Kalau Anda nanti mencari di pustaka kata heirloom itu artinya warisan itu artinya varietas yang sejak lama ada dan itu memberikan atau mempunyai keunggulan tertentu, itu sudah jarang sekali. Maka itu harus dipelihara. Dipelihara artinya ya kita tanam dengan grafting. In the invention of robot grafting and acclimatization facilities, the price of grafting seedling considerably reduced. Nah tadi kalau dengan robot itu kan massa ya, produksi massa, itu artinya nanti biaya seedlingnya bisa ditekan serendah mungkin sehingga petani bisa mengadopsi dengan baik. Kemudian, nah itu yang utamanya di sini nanti ya, mudah-mudahan kalau masih ada di sana. Dan nanti akan saya tambahkan, ini sudah saya upload sepertinya, belum saya publish ya di Seamaster. Nanti saya tambahkan beberapa pustaka yang terkait dengan grafting. Demikian adik-adik untuk pengelolaan hari ini, pengelolaan penyakit tumbuhan khususnya yang soil-borne disease dengan menggunakan cara bercocok tanam, salah satunya adalah dengan grafting ya. Itu silakan kalau ada yang ingin disampaikan ya. Oke, kalau tidak izin bertanya Prof bisa? Iya. Tadi kan dijelaskan tentang metode grafting di mana batang atas dan batang bawah itu dipotong lalu disambungkan dengan stek yang diinginkan. Artinya dari potongan tersebut akan menimbulkan luka bagi tanaman dan diketahui itu beberapa patogen bisa masuk dengan mudah pada tanaman yang terdapat luka dan kondisi lingkungan yang lembab juga menjadi kondisi yang sesuai dengan perkembangan patogen. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana agar patogen tersebut tidak masuk melalui jaringan luka yang dibuat? Apakah pada metode grafting ini dilakukan sterilisasi atau bagaimana, Prof? Iya, jadi itu kita harus menggunakan peralatan yang betul-betul steril ya. Seperti tadi menggunakan pisau silet itu tidak begitu saja dipakai untuk memotong, tapi kemudian harus didesinfeksi dulu. Tadi ada 1-2 video yang mungkin linknya tidak sempurna ya, nanti akan saya perbaiki, saya upload di Seamaster. Bahwa itu siletnya itu dicelupkan dulu ke dalam alkohol 70% untuk desinfeksi, kemudian dicuci dengan air steril gitu ya, sehingga alkoholnya berkurang, baru dipakai untuk memotong. Sehingga itu bidang potongan kita pastikan bahwa itu steril. Kemudian setelah itu kan digabungkan begini, kalau untuk yang tube grafting itu ya, itu pentil karet yang kita pakai itu juga harus betul-betul steril. Mensterilkannya gimana? Sama saja.
dengan mencelupkan ke dalam alkohol 70%, kemudian kita angin-anginkan sampai kering, baru dipakai. Masukkan ke dalam batang bawah dulu ventilnya, sehingga kemudian yang atas itu tinggal dimasukkan. Kemudian setelah itu kan dibawa ke growth chamber, healing chamber. Healing chamber kan kita bisa desain steril. Ditutup rapat dengan insect screen, kemudian dilapisi dengan plastik UV, kemudian di atasnya dengan mulsa hitam perak, sehingga di situ kemungkinan terinfeksi itu menjadi sangat rendah. Begitu, Nur. Mau bertanya lagi bisa nggak? Ya. Kan tadi dijelaskan mengenai metode grafting itu awareness terhadap penyakit. Izin mengkonfirmasi, Prof, mungkin saya yang salah dengar. Tadi dijelaskan juga bahwa metode grafting ini batang atasnya itu tidak tahan terhadap penyakit. Itu maksudnya bagaimana ya, Prof? Kemudian untuk tadi kelebihan dari metode grafting itu meningkatkan kualitas buah yang dijelaskan atau memperbaiki. Tapi tadi dijelaskan juga bahwa metode grafting ini batang bawahnya itu pertumbuhan buahnya banyak, tetapi tetapi menghasilkan buah yang kecil seperti itu. Itu maksudnya bagaimana ya, Prof? Ya gini. Jadi batang bawah itu kita pilih yang pertama tahan terhadap patogen. Kalau fokus kita ke Ralstonia, tahan terhadap Ralstonia dan seterusnya. Tapi dia ketika ditanam begitu saja, dia tahan terhadap penyakit. Tetapi produksinya itu sifat agronomisnya tidak kita kehendaki. Misalnya kalau tomat ya buahnya kecil-kecil, masam begitu. Air unsur hara yang diambil dari bawah itu kemudian diproses oleh tanaman itu di atas dengan sifat genetik yang mereka kemudian menghasilkan buah yang tidak kita kehendaki itu. Tetapi kalau varietas komersial itu varietas yang dikembangkan oleh perusahaan benih itu, mereka kan fokusnya ke produksi, mereka fokusnya ke kualitas, tapi tidak fokus kepada ketahanan terhadap penyakit. Sehingga kalau ditanam begitu saja, dia akan banyak diserang oleh hama dan penyakit. Kalau kaitannya dengan Ralstonia itu, ditanam pasti akan layu semua gitu, nggak bisa hidup. Sehingga salah satu caranya ya disambung. Bagian atasnya mereka fokus ke produksi dan kualitas, bagian bawahnya itu suplai air dan unsur hara. Jika suplai air dan unsur hara yang disuplai ke atas itu kemudian diolah oleh bagian atas tanaman, oleh skion yang kita pilih yang itu kualitasnya bagus, sehingga menghasilkan buah yang bagus, yang secara kualitas bagus. Buahnya besar, tidak masam. Misalnya kalau tomat ya kita pengen tomat beef stick yang bagus gitu, kualitasnya bagus, tidak mudah pecah buahnya misalnya. Itu kan dibawa oleh sifat genetik batang atas. Sifat genetik batang bawah itu hanya mensuplai air dan unsur hara. Sehingga sifat batang bawah yang terkait dengan buah jelek, kecil-kecil dan sebagainya itu tidak terbawa. Karena itu hasil dari fotosintesis kan. Fotosintesis kan dilakukan oleh batang atas, bukan oleh batang bawah. Sehingga batang bawah hanya mensuplai itu saja. Kalau memperbaiki kualitas lah, karena mereka kemudian bisa mengambil unsur hara yang maksimum karena tidak diganggu oleh patogen. Karena tidak diganggu oleh patogen, suplai unsur hara dari dalam tanah ke atas itu menjadi maksimum sebanyak-banyaknya, sehingga bagian atas skion yang punya sifat genetik mampu mengubah unsur hara menjadi produk yang bagus itu bisa optimal, sehingga kualitasnya akan lebih baik begitu. Kuantitasnya juga lebih baik, karena kalau tidak disambungkan belum berbuah baru berbunga aja udah mati itu, terinfeksi oleh Ralstonia atau patogen yang lain. Itulah. Jadi kualitasnya tetap dibawa oleh batang atas, kualitas itu. Batang bawah hanya mensuplai pasokan saja unsur hara dan air, nanti kemudian proses fotosintesis kan oleh batang atas. Fotosintesis CO2 plus H2O plus unsur hara menjadi gula, distribusikan ke bagian tanaman yang diperlukan. Kalau tomat ya kemudian didistribusikan ke tomat menjadi kualitas yang dikehendaki oleh sifat genetik batang atas. Perubahan genetik sampai sekarang saya belum mendapatkan artikelnya ya, apakah genetik batang bawah itu bisa mempengaruhi batang atas. Tapi selama ini itu tadi batang bawah fungsinya hanya mensuplai itu.
Kemudian batang atas yang bertanggung jawab untuk merubahnya menjadi bagian tanaman yang kita kehendaki, buahnya atau daunnya atau apa yang lain gitu. Gitu, Nur. Ada lagi? Berarti antara batang atas dan batang bawah itu tidak masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya ya Pak? Iya, tentu saja. Karena dengan grafting itu kita ingin menyatukan yang kelebihannya itu. Dengan grafting itu kita ingin mengurangi kekurangannya itu, bahkan mengeliminir kekurangannya itu. Yang kita ambil kan yang bagus-bagus kalau kita produksi sesuatu. Menggabungkan sifat-sifat yang bagus. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ya. Ada yang lain? Saya ingin mengkonfirmasi Prof. Iya. Jadi kan Prof bilang bahwa sifat genetiknya itu belum bisa dipastikan gitu. Berarti nanti ketika si batang atas kan sudah dapat buahnya. Berarti untuk yang sifat batang bawah itu tidak terikut, sifat genetiknya tidak terikut pada buahnya itu. Ya. Sehingga kalian tidak bisa kemudian nanti ketika berbuah bagus gitu ya, kemudian kalian mengambil bijinya untuk ditanam, apakah itu kemudian akan menghasilkan seperti itu? Jelas tidak ya, karena sifat batang bawah tidak terbawa. Terima kasih Prof. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini waktunya sudah habis. Saya minta tolong di foto ya. Yang kemarin-kemarin itu saya dikasih ya apa itu dokumentasi.